Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Widitria Erliana dapat menemani Bapak Ibu sahabat Trubus di kelas kali ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih karena sahabat Trubus sudah memilih kelas Trubus sebagai media pembelajaran agribisnis. Sahabat Trubus, kelas kali ini tentunya kita akan mendengarkan pematerian mengenai sukses pijahkan gabus dan kiat tingkatkan produksi. Tentunya dengan pemateri atau narasumber yaitu Dr. Adang Saputra SPI MSI, beliau merupakan peneliti di Badan Riset Inovasi Nasional. Nah, di kelas Trubus kali ini tentunya kita ada 2 sesi, yaitu yang pertama pematerian dan yang kedua adalah untuk sesi tanya jawab. Bagi sahabat Trubus nantinya yang ingin bertanya kepada Pak Adang bisa bertanya secara langsung ataupun melalui chat Zoom. Saya sapa dulu Pak Adang. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, selamat pagi Bu Kiki. Terima kasih Pak Adang. Ya, Untuk itu kita langsung saja karena sudah tidak sabar mendengarkan pematerian dari Pak Adang. Kita waktu dan layar dipersilahkan Pak Adang. baik. Eh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Bu Kiki gitu ya. Mungkin sahabat kelas Trubus, saya boleh mengabsen dulu untuk memperkenalkan diri. Tadi saya sudah dikenalkan. Mungkin bisa interaktif aja dulu ya. Saya melihat di sini pesertanya ada Ibu Sere Rohana. Saya mungkin sapa Ibu Sere, selamat pagi. Nah, Selamat pagi Pak Adam. selamat pagi Bu Sere. Kalau boleh tahu Bu Sere dari mana Bu? Saya dari Jakarta Timur, Pak. Oh, Jakarta Timur. Sudah pernah budidaya ikan gabus Bu Sere? Belum pernah. Saya Belum pernah. Oke, biasanya oke. lele Oh sama gitu. nila. Hah, belum, tapi lele sudah, nila sudah, berarti sudah ada pengalaman ya Bu Rere untuk budidaya. Iya, Pak. Baik. Terima kasih Bu Rere. Nanti kalau misalnya kita diskusi, monggo kalau yang saya belum jelas atau belum tersampaikan boleh didiskusikan lebih lanjut. Terima kasih Bu Rere. Saya bergeser Pak Ono. Mohon izin Pak Ono, dari mana Pak? Ya, terima kasih. Saya dari Rangkas Bitung, Pak, Lebak, Banten. Oh, Rangkas Bitung, Lebak. Halo? Ya, Ya, jelas Pak. Pak Ono dari Rangkas Bitung Pak ya, Lebak, Banten. ya, iya. Suaranya Alhamdulillah agak jelas. putus-putus Pak Ono. Iya, agak putus ini ada. Ya, oke. Tambah sedikit. Oke. Udah pernah Ya. budidaya ikan gabus Pak Ono? Belum, Pak, sama sekali belum. Kebetulan belum. agak tertarik sedikit ini. Oh gitu ya. Mungkin sekarang sedikit, nanti banyak gitu ya. Mudah-mudahan Iya. Pak Ono ya, kalau misalnya Iya. informasinya udah jelas. Oke, baik. Iya. Nanti kita diskusi lebih lanjut Pak Ono Iya. ya. Iya. Saya Pak, lanjut makasih, dulu, Pak. saya perkenalan dulu dengan Ibu Kiki. Ya, Ibu atau Bapak nih, mohon maaf saya takut salah. Selamat pagi. Ibu atau Bapak Kiki nih, saya. Halo? Nah, mungkin masih ada masalah dengan Zoom meetingnya. Nanti kita kembali. Saya bergeser ke Pak Taufik. Selamat pagi Pak Taufik. Pak Taufik juga masih ada masalah mungkin dengan jaringan atau mungkin belum standby. Saya geser lagi dengan Pak Iqbal. Hadir Pak. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Pak Iqbal dari mana Pak? Mohon izin. Dari Blora Jawa Tengah Pak. Wah, Blora budidayanya dengan di Kebon Jati ya Pak Iqbal ya? Iya Pak. Oh, area Sudah pernah panas. budidaya ikan gabus Pak? Kalau budidaya belum Pak. Hmm. Baru pernah mancing gabus aja. Oh, mancing ya, oke. Baik Pak Iqbal, nanti kita diskusi lebih lanjut ya. Saya Ya, geser Pak. ini ke Ibu Intan. Ibu Intan. Selamat pagi Bu Intan.
Kayaknya belum Ya, ada masih respon, Bu Intan. Nah, saya balik lagi, Bu Kiki, kembali lagi ke Bu Kiki. Saya mohon izin biar santai saja, Pak. Waktu saya hari ini hari Minggu cukup banyak, tinggal nanti diskusi dengan Bu Widi waktunya sampai kapan ya. Pak Taufik, sudah hadir Pak Taufik? Oke. Bu Intan? Yang mungkin yang 3 belum merespon. Taufik hadir. Pak Taufik. Oh, kok Pak Taufik suaranya rada cantik suaranya nih. Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita akan langsung saja ke materi nanti sambil nanti kita diskusi. Saya izin mau share dulu ininya, materinya. Oke. Mohon izin Bapak Ibu, apa sudah kelihatan? sudah ada Pak Adang. Sudah Pak, sudah jelas. Kita pelan-pelan saja Pak, ini materinya banyak gitu ya. Iya Cuma Pak. nanti mana yang saya akan lewat, nanti kita bisa sambil diskusi. Ya. Nah Bapak Ibu, terima kasih nih sudah bergabung dengan kami, dengan kelas Trubus. Karena kelas Trubus sudah, ini mungkin kalau tidak salah saya mungkin kelas ke-12 atau 11, saya juga udah lupa nih, udah cukup lama. Kita membuka dari mulai offline, kemudian sekarang online. Nah mudah-mudahan informasi ini juga menambah khasanah keilmuan Bapak Ibu yang diasuh oleh Trubus. Dan mudah-mudahan juga Trubus terus eksis ke depan. Bukan hanya di bidang gabus, tetapi ikan-ikan lain yang menjadi ikan komoditas yang akan dikembangkan oleh peneliti-peneliti pembudidaya yang ada di Indonesia. Kalau sedikit cerita akan gabus Pak, ikan gabus di kita ini di Indonesia ini sekitar ada 5 sampai 10 jenis. Nah sekarang ini ada 2 kelompok Bapak Ibu ikan gabus ini, ada ikan gabus konsumsi dan ada ikan gabus hias. Nah sementara yang kami akan sampaikan adalah khusus untuk ikan gabus konsumsi dengan nama latinnya Canas striata, dan yang lebih dikenal ikan gabus kalau di Kalimantan itu mungkin harwan gitu ya, ada gabus kutub dan lain sebagainya yang mempunyai nilai albumin yang tinggi. Barangkali itu sedikit memperkenalkan ikan gabus. Nah, kenapa sih ikan gabus? Jadi jangan sampai Bapak Ibu cuma dengar katanya. Nah, ini faktanya. Harga ikan gabus ini cukup mahal, betul sekali Pak. Harga di pasaran Bogor aja sekitar 60 sampai 80.000 per kilogram dalam kondisi segar atau hidup. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mungkin di daerah Jawa itu masih agak murah karena mungkin stoknya masih banyak. Tapi kalau di daerah Jabodetabek ini luar biasa karena tadi ikan gabus bisa dikonsumsi dalam keadaan segar. Kalau di Kalimantan itu ada namanya ketupat kandangan, kalau di Palembang itu bisa dijadikan bahan pempek, di Betawi itu terkenal dengan gabus pucung, di Aceh itu terkenal dengan bubur gabus, dan lain sebagainya, sehingga gabus ini sekarang menjadi komoditas unggulan. Sehingga pengembangan gabus ini tanpa diikuti dari budidaya, saya yakin di alam ini tidak akan sampai 10 tahun kita akan kehabisan stok. Nah, salah satu upaya untuk budidaya itu bagaimana membuat ikan gabus bisa makan pelet 100%. Karena apa? Karena di budidaya itu susah untuk menyediakan pakan rucah dan lain sebagainya. Nah, hal yang keempat yang perlu saya sampaikan, selama ini ikan gabus kalau di alam itu memijah sekali dalam setahun, yaitu pada musim hujan.
Sedangkan untuk di budidaya, kita memerlukan ikan atau benih itu yang tersedia sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Nah, bagaimana caranya kami berusaha dapat memijahkan dengan berbagai macam cara dan lain sebagainya, sehingga sekarang kami sudah bisa memijahkan gabus itu 3 kali dalam setahun. Jadi tidak perlu lagi tergantung waktu. Nah, yang akan kita pelajari bagaimana cara memijahkan ikan gabus supaya ikan gabus kita bisa dipijahkan secara buatan. Tidak harus mengandalkan dari alam, tidak harus mengandalkan tangkapan dari alam, karena kalau dari alam ditangkap, dibudidayakan, kebanyakan ikannya tidak bisa hidup berumur panjang karena proses domestikasinya perlu waktu gitu ya. Nah, sehingga langkah yang paling baik adalah bagaimana Bapak Ibu bisa memijahkan sendiri. Bagaimana cara memijahkannya nanti saya akan coba ceritakan secara singkat, barangkali nanti bisa diskusi lebih jauh. Nah, yang penting kenapa ikan gabus itu mahal? Ikan gabus bukan hanya dikonsumsi dalam bentuk segar yang sehari-hari kita bisa temukan, juga ikan gabus ini menjadi salah satu bahan untuk farmasi, yaitu karena kandungan albumin yang tinggi. Sekarang itu lagi ngetren. Albumin itu adalah protein yang sangat kompatibel untuk kita, untuk manusia, supaya manusia itu tetap sehat, manusia itu tetap segar, manusia ini tetap awet muda, gitu dan sebagainya. Nah, sehingga albuminnya tinggi dan sama ini mendorong ikan gabus ini punya kompetitor untuk konsumsi, yaitu dari farmasi. Kalau kita bicara farmasi, bicara obat, insya Allah harga ikan gabus tidak akan mengalami penurunan. Kenapa? Karena namanya untuk obat, semahal apapun biasanya tidak ada masalah gitu ya untuk masyarakat yang membutuhkan karena berhubungan dengan kesehatan. Barangkali Bapak ini 5 hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan ikan gabus ya. Jadi nanti yang sudah diskusi dengan saya, kenapa sih ikan gabus, bagaimana kondisi ikan gabus sekarang, nah inilah. Slide-nya mungkin nanti bisa saya kirim atau juga di Trubus juga sudah saya sampaikan, nanti bisa di-upload di grup ini. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu, kalau kita mengandalkan dari alam, tentunya akan ada keterbatasan sumber daya. Lama-kelamaan ikan itu habis. Fakta, buktinya, di Kalimantan sekarang ikan gabus sudah mulai kecil-kecil hasil tangkapannya. Di Jawa apalagi, di Sumatera sama, sudah mulai berkurang. Yang masih stoknya melimpah, itu di Irian Jaya. Lama-lama di Irian Jaya juga akan mengalami penyusutan populasi karena harganya mahal, sehingga orang berlomba-lomba untuk mengeksploitasi, menangkap dengan berbagai macam cara, sehingga di alam sudah tidak sempat lagi untuk mereproduksi, memijah, punya anak, sehingga lama-lama di alam juga mengalami penurunan. Langkah konkret yang akan kita lakukan adalah betul, persis setuju dengan Bapak Ibu, bagaimana membudidayakan ikan gabus secara terkontrol, tidak lagi ngampai dalam alamnya. Jadi itu Pak, dasarnya. Kenapa ikan gabus ini kita akan kembangkan besar-besaran di Indonesia, karena itu tadi 2 hal. Sebagai konsumsi juga sebagai bahan untuk farmasi. Lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini kelihatannya ada, saya nggak apa-apa, saya lewat dulu yang ini. Atau saya izin ini karena kelihatannya ada yang, saya izin step share dulu sebentar. Filenya,
Nah, mohon maaf Bapak Ibu sama slide-nya, cuma susunannya biar lebih memudahkan gitu ya Bapak Ibu untuk menangkapnya. Jadi saya sedikit geser pembahasannya. Jadi ada dua yang akan disampaikan hari ini. Yang pertama bagaimana teknik pemijahan Bapak Ibu. Yang kedua nanti teknik budidayanya. Nah, untuk teknik pemijahan Bapak Ibu harus mengenal dulu ikan gabus. Kalau kita sih biasanya ya ada peribahasa yang sudah biasa umum gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak tahu jantan dan betina ikan gabus, maka kita tidak akan bisa memijahkan. Karena ikan gabus termasuk ikan yang harus kita contoh gitu ya. Ikan-ikan yang setia, dia hidupnya berpasangan, pada saat punya anak jantan yang mengasuh anaknya, sementara betina mereka peri untuk pembentukan telurnya kembali. Nah, cirinya nanti di sini ada di organ reproduksinya, di genitalnya sama di testisnya. Nanti akan ada lebih lanjut. Nah, ini salah satu syarat untuk menyediakan induk. Pertanyaannya biasanya sebelum masuk ke sini, induk bisa nggak Pak dari alam? Bisa, tetapi harus dipelihara dulu di dalam wadah sekitar 1-2 bulan supaya bisa kita pegang, bisa kita suntik, atau bisa kita stripping. Cirinya apa? Yang induk-induk bagus, struktur tubuhnya lengkap, jadi diharapkan tidak cacat. Kemudian beratnya mulai dari 250 gram ini sudah bisa dipijahkan untuk betina, dan jantan mulai dari 300 gram. Nah, pada saat memijahkan Bapak Ibu juga harus hati-hati karena gabus ini termasuk ikan yang top karnivor dan predator, jadi jantan betina diharapkan seukuran. Ya tidak harus persis, beda-beda sedikit, tetapi harus seukuran supaya tidak saling berantem, kemudian saling menyerang, karena jantan dan betina punya karakter yang sama, yaitu karakter saling mempertahankan diri atau saling membunuh. Sehingga ukurannya ini kalau misalnya jantannya lebih gede, betina yang bisa dibunuh. Tetapi kebalikan juga, kalau betina lebih gede, yang jantan bisa kalah juga gitu. Jadi syarat yang harus Bapak Ibu perhatikan bahwa memijahkan ikan gabus ini, upayakan jantan dan betinanya harus seukuran. Mulai dari berapa? Nah, inilah 250 gram. Pak, kok jantan betinanya 250, 300? Biasanya kalau 50 gram itu ukuran tidak terlalu beda. Diharapkan nanti cari betinanya yang 300 gram, jantan kurang lebih 300 supaya sama. Nanti kalau setengah kilo jantannya, ya betina cari yang setengah kilo. Yang 2 kilo betina, nyari jantan yang 2 kilo gitu ya. Nah, bagaimana ciri yang lain? Ya jelas warnanya cerah, perut besar, dan lain sebagainya. Inilah ciri-ciri ikan yang sehat. Sama untuk semua ikan seperti itu, baik lele, nila, ikan mas. Ini adalah ciri umum ikan yang baik untuk dijadikan induk, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, pelan-pelan ya. Nanti Bapak Ibu simak satu persatu, slide per slide, nanti kita akan ulang lagi pada saat Bapak Ibu nanti ada pertanyaan atau diskusi. Nah, ini lebih gede gitu ya. Kalau betina ini lubangnya ada 2, Bapak Ibu. Maaf, betina itu lubangnya 1 besar sini, di tengah ada lagi 1 lubang, yaitu adalah lubang untuk pembuangan feses dan lubang untuk reproduksi atau genitalnya dalam 1 lingkaran besar. Kalau jantan ada 2, yang di depan ini, yang di depan nanti Bapak Ibu kalau punya gabus silakan Bapak Ibu lihat, di depan ini bulat, ini untuk feses, untuk urin dan lain sebagainya. Nah, maaf, untuk urin nanti di sini ini akan bergabung dengan sperma, ada warna putih kecil gitu ya, kecil sedikit. Nah, itulah jantan. Jadi sekali lagi saya ulang lagi Pak, kalau betina ini ada 1 lingkaran besar, di sini di bawah bagian sini ada lubang kecil. Nah, itulah lubang genitalnya untuk mengeluarkan telur. Namun untuk jantan ini ada 2 lubang yang terpisah. Di depan itu untuk feses dan pengeluaran sisa pencernaan. Kemudian di belakang ada sedikit centilan warna putih bening. Nah, itulah untuk mengeluarkan sperma. Jadi itulah ciri jantan dan betina. Nah, ada orang yang bilang, Pak, katanya warna, betul warna.
75% persis, tetapi masih ada yang warnanya karena tempat budidayanya airnya tidak sesuai, maka warna ikan ini biasanya juga menyesuaikan. Tetapi 75% betul. Kemudian di sini juga lebih halus, betul Pak. Tapi lagi-lagi ini juga akan dipengaruhi oleh wadah atau tempat pemeliharaan Bapak Ibu ya. Nah, 75% dari warna dan tekstur ditambah dengan tadi kita cek di sini, ini bisa mendekati ke 95% jantan dan betina. Jadi Bapak Ibu begitu cara membedakannya ya Bapak Ibu. Ini pelan-pelan saja. Kalau Bapak Ibu sudah tahu mana jantan betina, nanti pada saat ngecek jangan salah. Yang di kateter itu adalah betina yang ditusuk nanti untuk melihat udah ada telur atau belum. Jantan jangan, tidak akan pernah masuk si selang kateternya. Baik, Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak ya, Bapak dan Ibu gitu ya. Kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi, pada saat kita sudah tahu mana jantan dan betina, yang jantan kita akan ngecek telurnya, dimasukkan di bawah sini, ini lingkaran, satu lingkaran, di sini ada lingkaran kecil di dalamnya, nah inilah untuk ngecek, ini namanya selang kateter. Untuk mengecek telur, masukkan ke dalam perut sekitar 4 cm, kemudian disedot pelan-pelan. Kalau dia ada telurnya akan masuk di dalam selang ini. Nah, nanti kita lihat apabila telurnya pada saat ditarik, kemudian dikeluarkan, ditiup lagi, dimasukkan, disimpan di dalam tangan boleh, di dalam jauhan boleh, ditiup, dikeluarkan telurnya di selang. Kalau sudah berpisah, artinya telur ini sudah siap untuk dipijahkan. Tapi kalau telurnya ini masih seperti anggur, masih lengket, itu belum siap untuk disuntik. Jadi jangan dipaksakan ya Bapak Ibu. Nah, ini namanya selang kateter. Selang kateter ini kalau Bapak Ibu beli di toko perikanan, jangan beli di apotek. Kalau di apotek kateter untuk manusia berbeda. Berbeda sekali. Ini ukurannya kecil, ukurannya itu ada 0,4, 0,6, 0,8, 0,9 dan 1. Nanti tergantung. Kalau ikannya kecil, beli yang ukuran kecil, Pak, Ibu. Kalau yang besar, beli ukuran yang besar. Karena semakin besar ikan biasanya menyesuaikan juga ukuran telurnya, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah proses kateterisasi atau pengambilan contoh telur, apakah telur itu sudah siap dipijahkan atau belum. Gitu ya, Bapak Ibu. Oke, mari kita pelan-pelan. Ini contoh. Ini tadi pengecekan telur, ini salah satu teknisi kami yang biasa melakukan praktikum. Kalau kami sebelum pandemi itu biasanya mengadakan praktikum, mungkin untuk saat ini karena kondisinya belum 100% hilang, jadi kita online. Tetapi nanti juga mungkin dari tim Trubus, dari tim kelas Trubus akan menyiapkan video untuk tutorial. Nah, ini adalah telur ikan gabus, Bapak Ibu. Jadi telur ikan gabus itu ada 2 kantongnya. Kalau ikan lain pada umumnya ini 1, ini 2. Yang kiri dan yang kanan. Ya, kalau tanya mana yang kiri, mana yang kanan, mohon maaf, saya juga tidak bisa bilang, tidak tahu Pak mana yang kanan atau yang kiri. Tetapi apa artinya dari 2 ini? Jadi kalau ikan gabus yang sudah setengah kilo ke atas biasanya mijahnya 2 kali Pak. Sekali, nanti seminggu sampai 2 minggu akan ada keluar lagi. Jadi jangan dulu diangkat, disimpan ke penampungan kalau belum 2 minggu Pak. Karena tadi kita khawatir nanti yang kedua mijahnya di kolam penampungan. Jadi ini hati-hati, ada kalau bahasa umumnya, bahasa kerennya adalah partial spawning. Jadi mijah parsial 2 kali. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi gabus, wah gabus mijahnya tidak sekali. Misalnya. Kecuali ukuran yang kecil Pak. Ukuran yang kecil biasanya di bawah setengah kilo itu masih lah sekali gitu ya. Masih sekali, tapi yang sudah di atas setengah kilo itu biasanya 2 kali Bapak Ibu. Jaraknya seminggu sampai 2 minggu. Gitu ya Bapak Ibu, ini adalah telur ikan gabus. Nah, berapa banyaknya biasanya? Kalau yang sudah ukuran setengah kilo itu biasanya 10 sampai 15.000 Bapak Ibu jumlah telurnya ini.
Kalau yang sudah sekilo biasanya 20 sampai 25 bahkan 30.000 telurnya. Jadi luar biasa banyaknya. Pertanyaannya, Pak, kok di alam sedikit ya? Nah, itulah secara ilmiah ikan gabus ini termasuk protein tinggi. Jadi pada saat ikan gabus ini sudah menjadi larva, menjadi benih, banyak sekali musuhnya yang mengkompetisi untuk memangsa ikan gabus ini, rebutan di alam pun rebutan gitu ya. Inilah alam sedang memberikan contoh bahwa ikan gabus itu betapa luar biasanya, betapa manfaatnya tinggi. Sesama ikan pun mencari dan memangsa, dan bahkan sesama ikan gabus pun saling memangsa, berbeda ukuran. Nah, itulah potensi untuk terjadi namanya kanibalisme, Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, ikan gabus juga termasuk ikan teritorial, jadi dia menjaga wilayahnya. Kalau dia sudah punya pasangan di satu wilayah, yang ada masuk ke sini pasti dia akan usir gitu ya. Jadi inilah kenapa di alam itu agak terbatas juga, Pak. Di budidaya bisa dibuat tinggi, bisa kita buat kepadatan lebih tinggi daripada di alam. Begitu Bapak Ibu ya, kita pelan-pelan saja lanjutkan kepada teknik pemijahan. Nah, setelah Bapak Ibu tahu tadi udah di kateter gitu ya, tadi sudah diambil. Nah, sudah diambil, kemudian udah diambil nih telurnya, disimpan di tangan boleh, di tempat boleh apa gitu ya, sudah berpencar, lepas satu persatu, tidak seperti anggur. Bapak Ibu persiapan untuk penyuntikan. Opaprim nih, mohon maaf, karena sekarang yang komersial itu Opaprim, saya sebutkan saja gitu ya, ini hormon. Nah, bagaimana dosisnya Pak, Ibu gitu ya. Nah, dosisnya adalah karena hormon ini sifatnya liquid, cair tapi agak kental, dosisnya adalah 0,6 ml karena sifatnya cair walaupun liquid gitu ya, per kilogram ikan. Jadi saya ulangi lagi pelan-pelan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa beli di toko perikanan, beli Opaprim. Ini bisa digunakan untuk ikan apa saja, bisa yang sifatnya bertelurnya tadi bisa di induce breeding. Kalau ikan nila Pak boleh enggak? Ikan nila nggak usah pakai Opaprim, dia dari mulut keluar gitu ya, susah untuk strippingnya. Ikan lele, ikan mas, ikan tawes, ikan nilem, ikan baung, ikan gabus boleh itu kita pakai. Karena dia mengeluarkan telur dari genital. Jadi dosisnya bagaimana Pak? Nah ini 0,6 ml si Opaprim per kilogram induk. Nah, jadi ngitungnya bagaimana Pak? Kalau Bapak Ibu punya induk 1 kilo, Bapak kasih dosis 0,6 ml. Di sini di jarum suntik nih ada ukurannya satu, ada yang 1 mili, ada yang 3 mili, ada yang 5. Bapak tergantung. Kalau yang kecil, ya kasih suntikan yang kecil Pak. Jangan yang ikan kecil dikasih suntikan gede. Susah nanti ngukur dosisnya. Jadi kalau Bapak Ibu punya ikan 2 kilo, ikan satu ekornya 2 kilo betinanya, Bapak suntik 1,2 ml. Kalau Bapak punya setengah kilo, berarti 0,3 ml Opaprimnya. Jadi gitu ya. Pertanyaannya, Pak, jantan betina suntik? Boleh disuntik. Dan harus disuntik. Cuma jantan bisa dosisnya diturunkan sedikit. Untuk menghemat Opaprim 0,3 saja Pak, boleh. Karena jantan itu hanya untuk memberikan rangsangan supaya hormon testosteronnya bisa aktif gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu gitu ya. Jadi cara ngitungnya dari ikan betinanya ukurannya berapa, jantan juga ukuran berapa, disuntik secara bersamaan. Kemudian nanti setelah disuntik disimpan di tempat pemijahan. Nah, terus bagaimana cara menyuntikannya? Inilah, ini gambar. Ini adalah jarum suntik, Pak. Setelah kita ngisi 0,6, katakanlah induknya ini 1 kilo, Pak. Bapak kasih 0,6. Kemudian juga Bapak harus ditambahkan dengan larutan fisiologis atau lebih dikenal dengan cairan infus, boleh. Atau kalau yang mahal lagi ada Aquabides, tapi cairan infus saja. Kalau nggak ada lagi, kasih air aqua saja lah, gitu ya.
Nah, berapa banyaknya? Tambah Pak 10 kali lipatnya. Jadi 0,6 plus 6 mili. Tambahin Pak. Gitu ya. Kemudian dikocok. Setelah disuntik itu Pak, dikocok supaya warna putih dan bercampur dalam air. Baru Bapak suntikan, nyuntiknya di bagian punggung, boleh di sini, boleh di sini juga, boleh di samping sini, tapi di bawah sisik Pak, jangan sisik yang disuntik. Pelan-pelan masukkan, setelah disuntik biarkan dia masukkan ke bak pemijahan. Gitu ya Pak ya. Jadi saya pelan ulangi lagi. Suntiklah jantan dan betina secara bersama-sama, ya tidak harus barengan persis, tapi setelah betina kemudian jantannya disuntik, itu maksudnya. Bagian punggung di antara sisik, jangan nyuntik di sisiknya karena jarum suntik tidak akan bisa tembus ke sisiknya Pak. Karena ini pasti di antara sisik ini, jangan sampai copot sisiknya Pak. Karena kalau sisiknya udah copot, kemungkinan nanti ikan itu akan terserang jamur. Kalau sudah terserang jamur biasanya penyakit akan mudah masuk gitu ya, karena itu entry point-nya di situ. Jadi di sini suntik Pak, miringkan jarum suntik ini 45 derajat dengan badan gabus, suntik pelan-pelan. Setelah disuntik masukkan ke dalam bak pemijahan, dua-duanya jantan betina, satu pasang satu tempat. Boleh Pak 2 pasang, kalau kecil jangan, tapi kalau besar boleh saja. Karena tadi dia bisa menjaga teritorial. Syarat bak pemijahan ada Pak, yaitu diberi tanaman air. Saya rekomendasikan eceng gondok Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang kenal namanya eceng gondok. Kenapa harus eceng gondok Pak? Karena eceng gondok itu akarnya lebih panjang dari tanaman air lainnya. Namun tidak sampai di dasar Pak. Nah fungsinya adalah si ikan gabus ini akan memijah di bawah pohon ini, tanaman air, dan telurnya akan disimpan, disembunyikan ini sebagai sarang di bawah akar-akar tanaman air ini, Pak. Gitu. Jadi Bapak pastikan sudah disuntik, masukkan ke bak boleh, mau ke kolam terpal boleh, ke kolam tanah boleh, ke kolam tanah boleh, yang penting ada tanaman airnya. Nah, setelah disuntik, masukkan ke sini, Pak, bak pemijahan. Berapa hari dia memijah? Biasanya 24 sampai 20 jam, 28 jam. Insya Allah kalau tidak ada masalah, sudah ikannya sudah bagus, akan ketemu telur ikan gabus seperti ini. Itu Pak, melayang, warnanya bening, kekuningan. Kalau betul ikan dari alam ini baru menangkap dari alam, biasanya kuningnya lebih pekat dibanding dengan yang diberikan pelet. Kalau ini agak bening, karena sudah dikasih pelet 100%. Inilah bedanya. Bagaimana kualitas penetasannya? Hanya bedanya penyediaan kunang telurnya ini lebih sedikit. Jadi waktu untuk diberikan pakan buatannya jauh lebih cepat dibanding dengan ikan yang dari induknya dari alam Pak. Jadi kalau ini 2 hari, hari ketiga sudah siapkan pakan benihnya. Kalau yang dari alam bisa 4 atau 5 hari, itu saja bedanya. Selebihnya kualitasnya tidak ada beda, persis sama, karena ini data-data ini sudah jelas dalilnya atau jelas hasil penelitiannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini kuncinya. Dosisnya 0,6 ml per kilogram, disuntiknya di bagian punggung, boleh setengah-setengah, kanan setengah, kiri setengah, boleh, atau boleh di kiri saja kalau masih di bawah 1 kilo Pak. Setelah disuntik, setelah disuntik, pijahkan atau dimasukkan ke dalam bak pemijahan yang sudah dikasih tanaman air. Kemudian 24 sampai 20 jam kita akan melihat telur ikan gabus yang sudah keluar dan mengambang. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau ikan gabus itu tidak memijah Pak, tidak ada telurnya? Kalau sudah 28 jam, cek di kateter lagi. Kalau masih ada, suntik setengah dosis lagi, biarkan sampai 24 jam. Kalau tidak ada, tetap tidak ada telurnya, kembalikan ke kolam pemeliharaan induk, karena saya yakin ikan itu sudah atresia, telurnya sudah tidak bisa kita identifikasi lagi. Baik, itu Bapak Ibu ya untuk pemijahannya. Ini adalah kunci untuk pemijahan. Ini saya gambar, ini memperjelas saja bahwa ini cara penyuntikan jantan dan betina sama saja posisinya, tidak beda. Mau jantan mau betina suntik di bagian belakang, bagian punggung di antara sisik.
Jangan nyuntik di sisiknya, Bapak Ibu, karena tidak akan tembus. Nah, kalau yang ini tadi, Pak, saya balik lagi sedikit. Kalau ini tadi namanya sistem pemijahan semi alami. Jadi Bapak suntik pakai hormon, biarkan dia memijah secara alami, secara natural, tidak di stripping atau tidak diurut, tidak dikeluarkan tenaga, dia akan memijah secara alami. Jadi ini akan jauh lebih bagus dibanding dengan yang di stripping, Pak. Pak, waktunya kapan? Tetap waktunya bisa kita kontrol gitu. Karena tadi setelah disuntik ini 24 jam sampai 28 jam bisa memijah kecuali telurnya memang belum maksimal. Namun saya juga akan menceritakan akan menyampaikan bahwa kita bisa melakukan dengan cara stripping, namun tingkat kesulitannya masih sangat tinggi karena spermanya berwarna putih, susah dibedakan dengan air seni. Inilah yang banyak terjadi kegagalan pada saat pemijahan. Jadi telurnya tidak dibuahi karena yang terambil bukan sperma, yang terambil adalah air seninya karena warnanya persis bening. Sehingga saya tidak merekomendasikan. Dan dari segi keamanan, yang di stripping ini ada sedikit kerusakan di dalam organnya karena kita paksa, kita urut gitu ya, dikeluarkan. Ini ada kerusakan di organnya, sehingga yang direkomendasikan oleh kami hasil penelitian yang semi alami, Bapak suntik, kemudian biarkan dia memijah. Nah, inilah alat-alat yang diperlukan oleh Bapak untuk memijahkan. Kateter ini tadi untuk ngecek telur, ada ukurannya, ini di pasaran ya sekitar 45.000 satu, Pak. Ini bisa lama juga umurnya, yang penting Bapak menyimpannya. Di ujungnya ada bolong-bolong untuk ngambil telur. Ini ada jarum suntik berbagai macam ukuran, ada Pak, di toko perikanan juga ada. Biasanya kalau di apotek suka diminta buat apa, tapi di toko perikanan ada yang khusus untuk menjual ini. Ada yang 1 mili, ada yang 3 mili, ada yang 5 mili, tergantung, Pak. Ini adalah produk Orpaprim yang sekarang ada, hormon Orpaprim. Ya, Bapak Ibu silakan beli di perikanan. Mungkin kalau nanti Bapak Ibu ada yang kesulitan, bisa berhubungan dengan Bapak Ibu yang ada di Trubus, di kelas Trubus. Ini bisa membantu mengadakan peralatan-peralatan seperti ini. Ini tidak mahal kok, Pak. Kalau tidak salah Orpaprim ini sekarang mungkin 300.000 per 10 ml. Baik, itu tadi Pak terkait dengan pemijahan. Bagaimana pemeliharaannya? Setelah Bapak memijahkan berhasil, langkah pertama untuk menyediakan benih ini sudah terpecahkan. Tidak lagi harus ngambil dari alam, tidak harus lagi menunggu musim hujan, tidak harus lagi kita bersaing dengan ikan-ikan lain. Kita bisa memijahkan ikan gabus di pekarangan rumah. Itu Bapak Ibu yang pertama. Baik, kita akan melangkah yang kedua. Nah, kita sudah cukup lumayan, setengah jam. Bagaimana meningkatkan produksi ikan gabus? Nah, ini. Tadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang tertarik dengan pemijahan, silahkan. Nanti akan fokus di pemijahan, gali lebih dalam lagi. Kita mungkin bisa diskusi. Kalau nanti perlu kita diskusi sambil ngopi-ngopi cantik di Trubus, di toko Trubus di Cipayung. Saya insya Allah. Sekarang peneliti BRIN sudah work from anywhere, jadi bisa kerja di mana saja. Bu Widi, jadi kami bisa mobile gitu ya untuk diskusi, untuk menyebarkan keilmuan yang saya punya. Nah, setelah Bapak Ibu tadi memijahkan, berapa hari Pak menetasnya? Biasanya pada umumnya kalau telur ikan gabus itu bagus, 63 jam atau 2 hari, mau ke 3 hari sudah menetas. Nah, setelah menetas itu apa yang harus kita lakukan? Kita akan memelihara induk, akan memelihara induk dan akan memelihara larva. Jadi larva dipelihara tadi setelah menetas itu dia sekitar 3 hari, Pak, masih nggak perlu dikasih makan. Karena Pak masih punya kuning telur, biarkanlah dia hidup. Tetapi Bapak harus menyiapkan pakan alaminya. Apa itu pakan alaminya? Ya nanti ini akan kita jelaskan lebih dalam. Ini sebenarnya tadi prosesi bagaimana memijahkan, jadi ini cukup kami tidak ulang lagi supaya lebih efisien waktunya. Nah, ini tadi nih. Jadi di bak pemijahan ini
ini akan menetas benih ikan gabus. Nanti Bapak boleh ambil induknya atau boleh ambil apa? Mana yang lebih mudah? Kalau saya biasanya kalau di bak pemijahan, induk yang saya pindahkan kembalikan ke kolam pembesaran lagi atau pemeliharaan. Tapi kalau Bapak nanti mau pelihara larvanya di bak seperti ini, ambil telurnya nggak masalah. Ambil larvanya tidak apa-apa, Pak. Saya jamin tidak masalah gitu ya. Selama jaraknya juga dekat. Nah, jadi gitu Pak ya. Jadi Bapak Ibu tinggal diserok dengan serokan yang halus, yang kecil, masukkan ke sini, dipelihara di sini 21 hari atau sampai 30 hari dengan pakan yang awal itu dikasih namanya Artemia. Itu mahal Pak, boleh pakai kutu air. Kalau tidak ada lagi kutu air Pak, telur sedikit-sedikit lah gitu ya, kuning telurnya, tapi jangan banyak-banyak. Kita harus suapin sampai dia bisa makan pelet. Dari umur berapa hari Pak? Nah, baru kita akan cerita nanti ya. Sebelum memelihara larva, ini alatnya dulu Pak. Ini adalah bak pemijahan tadi. Ini adalah tempat untuk pemeliharaan atau penetasan ikan yang kami punya. Ini yang standar. Kemudian ada bak pemeliharaan larva. Jadi setelah dipijahkan, ambil telurnya, masukkan ke sini Pak, biar menetas. Suhu airnya buat di 29 sampai 30. Pak, kalau saya nggak punya, biarkan saja, nggak apa-apa. Dia secara alami akan punya kemampuan. Tapi pengen bagus, pengen hasilnya maksimum, kasih pemanas suhunya 29 sampai 30 derajat. Setelah menetas, pindahkan ke bak sini. Di sini dikasih aerasi karena sudah memerlukan oksigen. Pertanyaannya, Pak, kan katanya air gabus itu ngambil oksigen dari udara. Pada saat larva, organ pernapasan tambahan belum terbentuk sehingga masih memerlukan oksigen dari luar, Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu. Kemudian ini dari bak sini, kemudian ini sudah menetas, dikasih pakan alami berbentuk tadi berupa kutu air. Berupa Artemia. Nah, Artemia mahal, kutu air Pak, banyak, murah. Bapak bisa nyerap di mana saja. Pak, tidak ada kutu air, tidak ada Artemia, bagaimana? Kasih kuning telur dikit-dikit Pak ya, disuapin. Jangan dimasukkan gitu 1 gelas, jangan Pak, karena akan jadi racun kalau tidak dimakan. Pelan-pelan. Nah, ini kemudian ke peredaran ini, terakhir kita akan bicara pembesaran. Tadi Pak, umur berapa ikan gabus sudah bisa diberikan pakan alami dan pakan buatan? Ini adalah ikan baru menetas. Gini Pak, umur 3 hari dari menetas, Bapak harus sudah siapkan dengan Artemia atau tadi pakan alami, Moina atau Dapnia. Setelah umur 12 hari, Bapak sudah bisa kondisikan dengan pelet atau pakan buatan. Apa dasarnya? Inilah hasil penelitian kami bahwa ikan gabus sudah bisa diadaptasikan umur 12 hari. Kenapa Pak? Udah panjang Pak. Ususnya sudah oke, engine-nya sudah oke. Itulah dasar keilmuannya. Bapak tinggal pakai 12 hari sudah bisa diadaptasikan terhadap pakan buatan. Cuma ada syaratnya Pak. Cari pelet yang khusus untuk benih-benih ikan kecil. Jangan pelet yang besar. Misalnya 781-1, 78-2 atau Pengli 1000 atau PF 1000, jangan. Jadi yang Pengli 0. Kenapa? Karena struktur di dalamnya kalau untuk larva itu jangan ada serat kasarnya terlalu tinggi. Nah, itu didapatkan dari pakan yang khusus untuk larva. Kalau Pengli itu memang untuk udang. Yang sementara ini yang ada di pasaran itu Pak. Jadi untuk larva Bapak pastikan peletnya yang khusus untuk larva. Jangan yang gede di blender jadi halus. Ini akan membuat ikan tidak bisa mencerna sehingga banyak yang mati Pak ya. Jadi itu saya kembali lagi, saya ulang. Umur 3 hari Bapak harus sudah siapkan pakan alami. Mulai umur 12 hari Bapak siapkan ke pakan pelet pelan-pelan dari mulai 50% terus sampai 100%. Biasanya 21 hari ke atas sudah siap. Pelet 100%. Dengan tadi cari pelet yang khusus untuk ikan larva. Ini adalah hasil penelitiannya. Kedua, nah inilah yang disebut tadi Pak, Moina, Artemia. Kenapa Moina atau Artemia atau Dapnia? Karena ukuran ini masuk di bukaan mulut larva ikan gabus. Larva ikan gabus itu bukaan mulutnya 7 mili. Sementara ini ada 4 mili, jadi masuk Pak. Wah, ini kelihatan gede karena saya zoom ini di mikroskop, jadi kelihatannya gede.
Nah, pemberiannya 2 sampai 6 kali per hari, Pak. Kenapa? Karena si Daphnia atau Moina ini juga ada keterbatasan, kemudian di usus larvanya si ikan gabus juga ada keterbatasan, jadi jumlahnya tidak bisa banyak. Makanya pada saat larva kasihlah banyak-banyak atau sering-sering, bukan banyak, sering-sering si makanan alami. Pak, kalau saya masukkan ikan itu ke dalam bak yang banyak mainannya, banyak larvanya, itu jauh lebih bagus, Pak. Jadi ketersediaan sepanjang hari. Nah, kalau ada yang bagus, yang seperti itu teruskan. Oke, mungkin nanti kalau pertanyaan saya sambil berjalan saja ya. Pemijahannya. Oke. Bagaimana kualitas air yang bagus, Pak? Ini adalah suhu untuk air, Pak, diupayakan minimal 29 dan diupayakan stabil, Pak. Jangan ada fluktuatif, misalnya suhu pagi 20 derajat, siang 31, usahakan tidak seperti itu. Nah, bagaimana membuat itu? Kalau kolam outdoor, yaitu tadi menggunakan tanaman air, tapi jangan semuanya tertutup oleh tanaman air. Kenapa? Karena tadi akan mengurangi atau berkompetisi terhadap penggunaan oksigen dan mengurangi coverage area atau wilayah dia untuk hidup. Nah, ini adalah dasar keilmuannya. Jadi saya sampaikan juga kalau nanti Bapak Ibu, kenapa 29? Nah, inilah Pak dasarnya hasil penelitiannya, bukti empirisnya gitu ya. Nah, Bapak gunakan sajalah 29 derajat Celcius. Indonesia pada umumnya ada di kisaran ini kok, Pak. Jadi aman, kecuali musim hujan. Kalau musim hujan bagaimana? Ya kalau ada bisa ditutup lah gitu, supaya air hujannya tidak masuk. Alkalinitas saya tidak jelaskan kenapa. Umumnya sudah masuk di sini, Pak. Di perairan Jawa ini, Jawa, Pantura, Jabodetabek ini udah hampir di sini sama lah. Apalagi nanti tadi di Blora ini daerah Gunung Kapur mungkin harus dihindari terlalu banyak di tanahnya yang berkapur karena nanti ininya akan terlalu tinggi kalsiumnya. Kalau untuk pembesaran itu akan bagus, tapi kalau untuk penetasan dia akan sulit untuk menetas telurnya kalau kalsiumnya terlalu tinggi, Pak. Nah, ini pH juga Indonesia, Jawa hampir sama, pH itu 5,5 sampai 4. Inilah bukti empirisnya, Pak. Kenapa saya harus sampaikan kualitas air? Ini Bapak nanti bisa, sekarang alatnya mudah gitu ya. Jadi cek saja, karena ini pH juga dipengaruhi oleh dekomposisi dan sebagainya. Pak, bagaimana dengan air kami? Secara umum sekali lagi di Jawa ini seperti ini profilnya, jadi nggak terlalu sulit. Nah, itu Pak untuk pemeliharaan sampai ke penetasan. Nah, kalau Bapak mau usaha, nah ini sudah bicara usaha Pak, silahkan yang mau usaha. Ini ada saya buat 5 segmentasi usaha. Hampir mirip. Cuma yang dibedakan ukuran tebar, ukuran panen, waktu pemeliharaan, Pak. Kenapa saya membuat segmentasi ini juga saya hasil diskusi dengan berbagai stakeholder ya. Stakeholder itu pelaku budidaya ikan gabus, karena kalau kita miara dari mulai larva sampai besar, satu, waktunya cukup lama, sekitar 8 sampai 1 tahun. Kedua, tingkat keberhasilannya sangat rendah. Bayangkan Bapak kalau tebar 1000 panen 10 ekor aja udah bagus Pak dalam rangka setahun. Jadi kapan Bapak bisa menikmati gitu ya hasilnya. Makanya dibuat segmen Pak, dibuat klaster. Yang satu nanti di segmen 1, yang satu segmen 2, yang satu segmen 3. Jadi bergeser ekor. Jadi keuntungan itu berbagi gitu ya, berbagi antara kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan mana yang mau ngisi segmen 1, 2. Namun syaratnya harus ada yang isi. Kalau segmentasi ada 1 ada, 2 tidak ada, 3 ada, susah nanti. Jadi kembali lagi lama nanti. Nah, contoh ini segmen 1. Bapak target panennya ukuran 1 sampai 2 cm. Tebarnya dari ukuran apa, Pak? Tadi lepas larva tadi, Pak. 30 hari yang sudah dikasih pelet, Bapak siap ditebar ke tempat yang baru dengan ini contoh saja Pak, saya contoh bagaimana kita membuat budidaya ikan gabus dengan tempat yang terbatas. Perhitungan kami kalau SOP-nya diikuti, inilah panen yang kita akan dapatkan, Pak. Pak, kami ini terlalu optimistis, Pak. Nah, inilah yang saya ajak Bapak Ibu harus optimis. Kalau belum mencapai ini terus diulang. Karena apa? Kami ini sudah lakukan betul-betul kita pantau, betul-betul kita cermati, kita pelototi, kita perhatikan. Nah, Bapak
saya berharap, saya juga yakin Bapak akan bisa mencapai pada level budidaya yang di sini gitu. Walaupun mungkin proses berulang. Kenapa? Karena kecepatan dalam budidaya, keberhasilan dalam budidaya, pengalaman itu juga menentukan. Contohnya gini, Bapak beli induk, beli benih tadi dari larva, kita siapkan pakannya, proteinnya 36, sekian, lemak dan lain sebagainya. Ini yang tadi, ini nggak perlu saya ceritakan. Ini dari mulai pemijahan, kemudian opaprim, satu ukuran, jantan betina, kemudian dipelihara 1 bulan. Gitu Pak ya. Jadi dalam segmen yang pertama, dari penetasan sampai Bapak ukuran 1-2, cukup 1 bulan Pak. Nggak perlu 2 bulan, 3 bulan, ini 1 bulan Pak. Kalau kurang, Bapak 1 bulan baru mencapai ukuran 1-2, berarti ini masih ada yang harus ditingkatkan Pak. Karena kami bisa, dan pastikan hasil penelitian kami itu udah bisa dilakukan seperti ini. Rata-rata pada umumnya ini harga per ekor Rp120 Pak. Jadi ini adalah segmen yang paling menguntungkan sebenarnya dari waktu. Gitu. Tapi tingkat ketelitian dan risikonya jauh lebih tinggi. Kenapa? Yang dipelihara adalah larva. Kita harus nyiapkan pakan hidupnya, bagaimana kita merubah ke pakan artificialnya dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Sebelum lanjut, Bu Widi mohon izin masih berapa menit lagi untuk paparannya? Masih ada Pak, silakan untuk diselesaikan. Ya, baik. Pak. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini gini. Rp120 per ekor, silakan Bapak Ibu. Tapi tadi kita harus punya induk, harus punya kemampuan nyuntik, harus punya bak pemijahan, harus beli opaprim. Pak, saya nggak mau begitu. Sudah, kalau itu kerjasama dengan yang punya induk, biarkan kita beli telurnya saja. Gitu, boleh Pak. Bapak akan miara dari ikan yang sudah lepas kuning telur Pak. Ini segmentasi usaha. Bagaimana hitung-hitungan minimalnya? Inilah contoh. Pak, bisa dipelihara di mana saja? Boleh di kolam tanah ukuran 1x1 Pak. Nggak usah gede-gede Pak. Kenapa? Kontrolnya susah. Kalau gede, ikannya banyak, nanti kalau mati ruginya banyak. Jadi buat yang kecil-kecil saja. Kolam tanah boleh, tapi jaga supaya airnya tidak korosif, tidak poros. Pakai jaring yang ukuran halus boleh. Di kolam besar dikasih jaring, kecil-kecil boleh. Pakai kolam terpal juga boleh, kolam beton juga boleh, bak fiber juga boleh. Ya. Jadi ini saya tidak mengharuskan, tetapi tadi upayakan ikan tidak lolos dari jaring atau airnya tidak surut karena tadi korosif tadi atau poros tadi ya. Ini tadi induk Pak, ini alat, ini adalah bak pemijahan. Bagaimana hitung-hitungan untung ruginya ini loh Pak. Pembuatan kolam terpal, bak penetasan, sepasang induk sekarang itu 300.000, kurang lebih 150.000 per ekor yang ukuran setengah kilo. Berarti 2 ekor 2 pasang Pak. Nah, hitung-hitungan seperti ini, kalau Bapak mengikuti semua SOP yang kita buat, bisa mendapatkan keuntungan maksimum 6.455.000. Kalau melihat keuntungan, tapi Bapak ada minimal nih harus pasang 1 siklus per bulan. Nah ini Bapak, segmen usaha. Wah ini terlalu optimistis atau terlalu kecil. Nah inilah fakta atau hasil penelitian kami yang sudah kami lakukan dan kami hitung betul-betul gitu ya. Dan insya Allah ini bisa kita wujudkan bersama-sama karena kami juga sudah punya binaan-binaan yang jujur kemarin kita terkendala dengan pandemi, jadi kami juga jarang ke lapangan Bapak Ibu ya. Saya juga dengan kelas Trubus juga biasanya lebih enak tuh interaktif di satu ruangan, lebih mudah gitu ya. Kalau sekarang jauh, jadi saya cerita, Bapak Ibu dengerin, lama-lama bosen gitu ya. Tapi kalau interaktif mudah-mudahan ke depan kita bisa interaktif lagi, karena akan lebih efektif gitu. Nanti praktek, Bapak tahu bahwa bisa makan ikan gabus dan sebagainya gitu ya. Pak nanti bagaimana kalau di Trubus? Saya boleh, saya karena udah diberiin enak lah saya. Jadi work from anywhere, work from home anywhere, jadi permanen, jadi saya boleh kerja di mana saja untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan. Ini juga ilmu yang kami dapatkan juga tidak terlepas dari uang Bapak Ibu yang diberikan melalui pajak dan sebagainya, sehingga saya punya kewajiban untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu kembali gitu ya. Namun Trubus ada segmen bisnisnya, yaitu adalah unit usaha bisnis di Trubus Pak. Jadi kita juga menghormati itu. Nah, jadi balik lagi ke sini Pak. Ini begini.
Kalau dengan 10 pasang Bapak bisa panen 11.475 ekor ukuran segini kali 120 1.300.000 sehingga total satu induk ini 645.500 Pak. Hitung-hitungannya kalau 10 pasang berarti 6.455.000 satu bulan saja Pak. Nah itu. Jadi 1 bulan Pak Bapak di rumah nungguin gitu ya. Tapi harus telaten Pak. Dan ini biasanya banyak dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapaknya biasanya bekerja yang lain, tapi untuk malam, untuk penjagaan biasanya bapak-bapak. Baik, Bapak Ibu ya, tadi yang tertarik dengan segmen 1, dengan segala persyaratannya, segala resikonya, segala keuntungannya, kelebihannya, kita masuk di segmen 2. Supaya perekonomian ini berjalan dengan baik, gitu ya. Tadi hasil panen ukuran 1,2 Rp120 per ekor ini kita akan masukkan ke segmen yang kedua. Segmen yang kedua itu nanti ukuran panennya 3-5 cm Pak. Harganya ya ini hitung-hitungan secara umum sajalah, fluktuatif, mungkin tidak sama persis. 600 ekor per Rp600 per ekor. Berapa bulan pemeliharaannya? 2 bulan Pak maksimal. Bisa lebih cepat, bisa Pak, tergantung nanti dalam manajemen pemberian pakan. Ini Bapak cukup berikan pakan 40% proteinnya, kemudian menggunakan pakan alami tadi plankton inokulasi, dihijaukan dulu airnya, kemudian diberikan eceng gondok dia sebagai naungan karena ikan gabus ikan predator. Kalau tidak ada naungan, dia akan terus berkompetisi dan akan terus dia bersinggungan sehingga tidak bisa dihindarkan terjadinya kanibalisme atau pemangsaan Pak. Tetap dikasih eceng gondok. Nah, tidak perlu ada pergantian air Pak, menambah yang kurang karena gabusnya tidak terlalu perlu air yang mengalir cepat. Pelihara 2 bulan, pada tebar 300 ekor per meter persegi, kolam tembok boleh, beton boleh, terpal boleh, bak boleh, jaring boleh. 2 bulan pelihara, insya Allah hasil riset kami, dan ini juga pembuktian di masyarakat bahwa yang hidup ini bisa mencapai 90% Pak dari total panen tebar. Kalau Bapak tebar 1.000 ya 900 udah bisa kita jual Pak. Jadi bayangkan Pak, ikan gabus ini sangat potensial tapi betul-betul harus serius Pak. Gabus ini nggak bisa diajak kita bersantai-santai. Kenapa? Karena tadi ada air hujan datang dia loncat gitu ya. Tidak ditutup atasnya bak itu biar bisa kabur dan sebagainya. Aman di dalam, ada burung yang masuk. Jadi banyak sekali musuhnya, makanya harus telaten. Kuncinya telaten, Pak ya. Kalau telaten insya Allah bisa mencapai ini. Nah, inilah hitung-hitungannya, Pak. Ini kolamnya, mungkin Bapak saya tidak perlu mengulang. Yang perlu saya sampaikan yang masih hal yang perlu baru contoh gini. Pemberian pakan FCR itu 2. Jadi FCR itu kalau bahasa aslinya feed konversi rasio. Jadi rasio konversi pakan. Artinya gini Pak, Bapak Ibu untuk mendapatkan 1 kilo ikan gabus, kalau FCR-nya 2 memerlukan 2 kilo pakan. Artinya kalau pakannya harganya 10.000, untuk mendapatkan 1 kilo ikan gabus itu Bapak perlu 2 kilo 20.000. Artinya biaya untuk pakan itu 1 kilo ikan gabus 20.000 Pak. Jadi kalau Bapak jual 15.000 pakan aja nggak cukup, artinya rugi. Nah makanya ini FCR itu jadi penting Pak. Kalau FCR-nya 2, harga pakan 10.000 berarti biaya untuk pakannya 20.000. Jadi kalau Bapak bisa jual 30.000 masih ada selisih 10.000. 10.000 itu untuk biaya yang lainnya termasuk upah, mungkin keuntungan anggaplah 5.000. Seperti itu Pak kira-kira perhitungan sederhananya saja. Nah sekarang Pak bagaimana kondisi saat ini? Kondisi saat ini sudah mulai bisa kita tekan FCR-nya 1,5. Kenapa kok saya masih mencantumkan 2? Ini mengantisipasi Bapak Ibu kalau benihnya masih dari proses domestikasi mandiri dari alam. Tapi kalau yang benihnya sudah benih yang dipijahkan dari alam, kemudian jadi induk dipijahkan lagi. Nah ini sudah turun, gitu Pak. Jadi bisa 1,5 itu lebih bagus lagi. Biaya produksinya lebih rendah lagi. Tetap kita perlu eceng gondok untuk memperbaiki kualitas air dan sebagai naungan. Gitu ya Pak ya. Perlu diberi aerasi, berikanlah sedikit kalau ada. Tapi kalaupun tidak, kalau di outdoor
tidak masalah, ya. Inilah hitung-hitungannya. 2 bulan Bapak bisa mendapatkan 5.400.000 sebegini, Pak. 5.484.000, Pak. Jadi inilah bisnis, perspektif bisnis yang sekarang ini harus kita dorong, Pak, karena gabus tadi penyediaannya ini bukan hanya untuk penyediaan konsumsi kebutuhan, Pak, tetapi juga untuk penyediaan kesehatan. Jadi kalau nanti Bapak punya istri melahirkan, apalagi ibu yang sedang melahirkan operasi, kasih gabus saja, cepat kering, Pak, cepat selesai permasalahan pengeringan pasca operasinya, Pak. Jadi jangan ragu-ragu, gabus tidak memberikan efek samping terhadap Bapak Ibu yang mengkonsumsi habis melahirkan atau pasca operasi. Jadi ini betapa luar biasa, sekaligus Bapak juga punya unit usaha, Bapak juga punya keuntungan, juga Bapak membantu bagi Bapak Ibu yang memerlukan terkait dengan kesehatan. Ini segmen 3 sama, segmen 4 sama, segmen 5 beda ukuran, beda waktu, dan beda kepadatan. Jadi ini nanti akan lebih banyak didiskusikan. Siapa yang tertarik di segmen ini, silahkan, Pak. Yang terakhir adalah segmen pembesaran, Pak. Ini yang segmen 5. Ini ada satu yang berbeda, segmen 5. Segmen 5 ini targetnya adalah satu untuk induk yang bisa dipijahkan ulang, satu untuk kebutuhan penyediaan albumin. Kenapa, Pak? Karena albumin itu yang paling bagus sudah 1,1 kilo. Jadi ini harus kita dorong di sini untuk mendapatkan tadi hasil panen yang lebih mahal lagi. Karena tadi bisa dijadikan induk, bayangkan kalau satu pasang 300, kalau untuk albumin ini juga harganya sangat luar biasa. Rasionya dari 20 kilo ikan gabus jadi 1 kilo albumin yang betul-betul albumin murni. Nah, itu albumin murni itu satu cubnya bisa 1,5 juta, Pak. Jadi ini luar biasa. Ini bisa diproduksi di segmen 5 atau segmentasi yang terakhir dalam sistem budidaya ikan gabus. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan budidaya ikan gabus nih dari awal sampai akhir. Supaya nanti banyak diskusi, saya cukupkan sekian untuk memaparkan poin-poin. Dan Bapak Ibu, di sini adalah kontak saya. Ini adalah kontak WA saya, ini adalah email saya, ini nama saya. Silakan Bapak Ibu untuk berkomunikasi atau nanti membuat grup supaya komunikasi ini tidak terputus dan tetap semua akan ada di bawah pengawasan teman-teman di Trubus. Nah, dalam hal ini ada Bu Widi ya yang jadi moderator, mungkin dengan Pak Iki. Demikian Bu Widi, saya kembalikan. Baik Pak Adang Saputra, terima kasih banyak atas pemateriannya yang sangat lengkap sekali ya, sampai juga ada tadi analisis bisnisnya. Ini ada pertanyaan Pak Adang dari Mas Oke. Iqbal. Apa saja yang harus dihindari saat proses pemijahan agar sukses memijahkan? Dan juga standar kolam untuk pemijahan itu yang seperti apa ya Pak? Ya. Kan Pak Adang. Ya, baik. Terima kasih ya dari Pak Iqbal ya, Pak Iqbal. Jadi hal apa saja yang harus dihindari? 1, hindarkan Bapak menggunakan induk yang baru ditangkap dari alam langsung dipijahkan. Karena apa? Karena akan tingkat stresnya tinggi, Pak. Nah, jadi Bapak hindarkan, Bapak ngambil dari alam atau beli dari penangkap, dari bubu, dari jaring, dari pancing, terus Bapak pijahkan. Ini tingkat keberhasilan sangat rendah sekali. Kalau pemijah mungkin tingkat penetasan akan rendah. Kenapa? Karena ikan masih stres. Jadi harus disimpan dulu sebulan atau 2 bulan. Itu yang 1. Yang kedua, Bapak hindari proses penyuntikan dengan cara paksa. Artinya Bapak misalnya dipegang erat-erat gitu ya, atau jatuh, terpental, hindarkan Pak. Bagaimana caranya? Kalau Bapak belum terlalu pengalaman, boleh dibantu menggunakan anestesi, obat penenang. Bisa kalau di pasaran itu ada, mungkin kalau saya sebutkan ya Bu Widi, ada arwana gitu ya. Itu bisa ikan itu tenang, jadi dibius supaya ikan tidak berontak. Gitu ya. Tapi kalau sudah terbiasa, tidak perlu dibius pun nggak ada masalah. Yang penting ditutup matanya dengan kain, ikan akan tenang. Jadi itu jangan hindarkan ikan itu berontak, jatuh, dipaksa, karena itu juga akan mengganggu terhadap proses pemijahan.
Yang ketiga, hindarkan ukuran yang berbeda jantan betina karena pada saat nanti pemijat akan terjadi saling pemangsaan. Jadi harus satu ukuran jantan yang betina, gitu Pak ya. Yang kelima, hindarkan ukurannya yang belum masuk TKG 4 atau belum siap dipijakan atau telurnya masih seperti anggur berentet gitu ya. Itu hindarkan karena kalaupun nanti kita suntik tidak akan terjadi ovulasi, tidak bisa memijah. Yang terakhir, hindarkan menggunakan dosis yang berlebihan atau yang kekurangan. Kenapa? Karena kalau berlebihan dia akan cepat proses maturasi, bisa jadi nanti rematurasi atresia. Jadi atresia itu si telurnya akan kembali diserap oleh organ, tidak keluar menjadi telur, tetapi akan dimanfaatkan oleh ikan itu sendiri. Tapi kalau terlalu sedikit, dia tidak terjadi ovulasi. Makanya range itu 0,6 ini sudah merupakan yang terbaik. Jadi barangkali itu 6 hal yang harus diperhatikan oleh tadi pertanyaan dari Pak Iqbal ya. Betul, Pak. Barangkali itu. Yang kedua wadahnya yang spesifik ya Bu Widya kalau tidak salah ya. Betul, Pak Adang. Oke. Nah, syarat untuk wadah ini sebenarnya tidak terlalu spesifik, Pak. Yang penting satu, simpan di tempat yang tidak terlalu ramai, Pak. Jadi hindari lalu orang gitu ya, orang mengintip, lihat. Kenapa? Karena dia akan terganggu. Karena ikan gabus yang sudah disuntik itu dia pertama-tama disimpan di tempat pemijahan itu akan berjauhan. Ya, akan berjauhan. Lama-lama akan proses pendekatan, dia lama-lama akan berbarengan. Nah, pada saat sudah berbarengan itu hindarkan orang untuk ke sana supaya tidak terganggu. Jadi harus tenang. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, setiap wadah penetasan diberikan tanaman air, tadi yang saya rekomendasikan eceng gondok, tidak usah terlalu banyak, satu tempat dikasih 1 atau 2 cukup. Gitu ya. Itu untuk menyimpan telur. Yang ketiga, bak yang digunakan boleh bak fiber, boleh bak dari beton, boleh bak dari terpal. Tidak ada ukuran minimal, tetapi paling tidak pastikan ikan itu bisa bergerak leluasa untuk melakukan pemijahan. Kalau saya merekomendasikan bak dari fiber itu minimal volumenya 500 liter atau setengah ton. Itu yang kami rekomendasikan. Selebihnya tidak ada syarat yang spesifik. Kalau Bapak Ibu tidak yakin untuk keamanan, sebaiknya atasnya ditutup menggunakan jaring yang bolong-bolong supaya tetap ada oksigen masuk. Barangkali itu 2 hal ya Bu Widi yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Iqbal. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Adang atas jawabannya. Ini ada pertanyaan juga dari peserta lain, Pak Ono. Silakan ingin menanyakan secara langsung, Pak. Boleh. Ya, silakan Pak Ono. Ini Pak, apakah ada perbedaan hasil antara kolam yang terbuat dari tanah itu Pak, di tanah langsung dengan kolam yang dari terpal atau beton Pak, dalam pembesaran? Ya, Terima kasih Pak. silakan Pak Adang. Baik. Jadi prinsipnya kan kalau budidaya itu kalau saya sampaikan budidaya ikan itu yang dipelihara sebenarnya bukan ikan ya, Bu Widi, Pak Ono, Bapak Ibu gitu. Jadi kalau kita merujuk ke bahasa dunianya, aquaculture itu adalah aqua dan culture. Jadi yang dipelihara itu adalah airnya. Ikan itu adalah sebagai subjeknya saja gitu, nanti yang hidup atau tidak. Nah, jadi yang harus diperhatikan pertama adalah pastikan airnya itu baik. Baik itu dalam arti kata tidak beracun, kemudian airnya juga subur gitu ya, ada sumber makanan dan sebagainya. Nah, untuk pertanyaan Pak Ono ini memang ada yang spesifik Pak. Hasil penelitian kami yang paling baik dasarnya itu sedikit berlumpur Pak, gitu ya, lumpur berpasir. Jadi tidak lumpur yang mud, tidak lumpur benar, jadi sedikit berpasir. Itu yang pertumbuhannya jauh lebih cepat. Nah, pertanyaan berikutnya, itu berhubungan dengan jenis kolam tidak Pak. Kolam terpal bisa dikasih bawahnya sedikit lumpur berpasir, boleh Pak, gitu ya. Apalagi yang sudah di tanah itu pastikan bahwa
lumpurnya itu jangan lumpur murni lumpur, harus sedikit berpasir, Pak. Cuma kalau kolam tanah harus hati-hati, Pak Ono. Kenapa ngasih pakan? Jangan sampai terlalu banyak. Kenapa? Kalau pakan tenggelam sudah masuk ke dalam lumpur itu tidak mau dimakan oleh ikan gabus. Jadi kalau di kolam tanah supaya hasilnya bagus, kasih makannya pelan-pelan supaya sebelum pakannya itu masuk ke dalam tanah sudah disantap atau dikonsumsi atau dimakan oleh ikan gabus, Pak. Karena kalau belum dimakan masuk ke tanah, gabus tidak akan memakan makanan pelet yang sudah ada di tanah. Jadi tidak ada perbedaan, tinggal ketelatenan kita. Kalau di tembok boleh dikasih lumpur yang berpasir, kalau yang di tanah tidak usah ditambah apa-apa, yang penting kasih makannya jangan terlalu banyak sekaligus sehingga pakannya bisa langsung dimakan oleh ikan gabus. Nanti hubungannya dengan biaya produksi, gitu Pak. Jadi banyak pakan yang terbuang percuma sehingga biayanya lebih tinggi karena tadi pakannya terbuang dan tidak bisa dimakan. Barangkali itu Pak Ono yang bisa sampaikan, mungkin bisa didiskusikan lagi kalau masih ada. Daunnya ini biasa dong jual di pasar itu. Dan Terima kasih Pak Adang dari Pak Ono. Apakah ada tanggapan lagi Pak? Atau sudah jelas? Terima kasih Bu sementara. Oh, baik. Terima kasih Pak Ono. Ini juga ada pertanyaan Pak Adang dari Ibu Sere. Kolam bulat dan terpal bisa tidak untuk pemeliharaan ikan? Untuk besar dan isi air kolam berapa banyak? Kemudian yang kedua, mengganti air kolam itu berapa lama ya Pak? Silakan Pak Adang. Baik, jadi ikan gabus tidak spesifik ya, jadi karena dia termasuk ikan-ikan nokturnal, ikan pemalas, jadi dia tidak banyak aktif bergerak. Tidak seperti ikan nila, ikan lele, dia aktif bergerak ya. Justru ikan gabus itu lebih cenderung pendiam, dia bersembunyi di shelter. Jadi kolam mau berbentuk bulat, segi 4, segitiga tidak terlalu masalah, tetapi yang wajib hukumnya itu adalah ada shelternya, gitu ya. Jadi ini Bu Sera, ini pemahamannya dulu, gitu ya. Nah kemudian pertanyaannya, kolam bulat atau terpal bisa tidak untuk pemeliharaan ikan untuk besar dan isi air kolam berapa? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kolam untuk ikan gabus itu boleh dari kolam terpal, boleh dari kolam tanah, boleh dari kolam beton. Cuma usahakan kolam itu lebih dalam, kemudian ketinggiannya lebih tinggi supaya, karena gini, satu kelemahan ikan gabus, dia punya kemampuan loncat dari permukaan itu 6 kali panjang badan. Jadi kalau misalnya gabus ini 10 cm, dia bisa 60 cm dia bisa loncat. Jadi pastikan kolam itu punya dinding yang lebih tinggi dari target panen. Atau kalau tidak bisa, untuk menghindari itu tetap harus ditutup atasnya. Itu yang pertama, karena tadi ikan gabus ini senang loncat, melarikan diri gitu ya. Jadi kolam ikan-ikan termasuk peloncat tinggi. Nah kemudian kolam terpal tidak ada masalah, kolam berbentuk bulat tidak ada masalah. Yang penting tadi dikasih shelter. Berapa ketinggian airnya Pak? Kalau untuk pendederan 1, pendederan 2 ini saya sampaikan ini antara 50 sampai 70 cm kedalaman airnya. Boleh itu Bu. Tapi nanti sudah pendederan 3, 4, 5 itu ya paling tidak 1 meter kedalamannya. Gitu ya. Jadi Ibu silakan pastikan kolamnya. Kalau untuk larva riring, untuk tadi larva pendederan 1, Bapak Ibu cukup 15 cm sampai 20 cm aja airnya. Cukup ya, jangan terlalu dalam. Kenapa? Karena terlalu dalam, ikan itu akan kehabisan energi untuk mengambil oksigen dari udara. Karena dia tiap saat, tiap 1 menit itu 15 kali ke permukaan, Pak. Jadi untuk pemeliharaan larva cukup 15 sampai 20 cm. Larva segmen 1 dan 2 cukup 50 sampai 70. 3, 4, dan 5 paling tidak 1 meter. Dan pastikan di atasnya kalau dindingnya tinggi, udah tidak masalah. Tapi kalau dindingnya rendah, ditutup supaya ikan tidak bisa melarikan diri. Barangkali itu Bu Sera mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adang.
Dari Ibu Sere, apakah ada tanggapan Bu atau sudah cukup jelas? Oh, ini satu lagi ya Bu Sera, penggantian air kolam ya, Iya. berapa lama ya? Iya, Pak. Oke. Jadi gini, ikan gabus ini kan termasuk ikan yang air breathing ya. Air breathing itu apa ya? Dia bisa ngambil oksigen dari udara. Jadi artinya ikan gabus bisa hidup di kondisi oksigen rendah, tidak perlu air mengalir, gitu ya. Pergantian air berapa? Biasanya kami kalau sudah sistem, closed system itu tidak perlu pergantian air, tapi menambah air yang kurang dari volume. Tapi boleh mengalir, boleh Bu, kalau memang ada gitu ya. Jadi tidak ada aturan khusus bagaimana mengganti air. Cuma kalau di indoor hatchery gitu ya, indoor hatchery biasanya air itu cepat kotor. Kalau misalnya Ibu punya akuarium atau punya bak fiber yang di dalam, karena proteinnya tinggi, biasanya sehari sekali kita harus bersihkan. Nah, setelah dibersihkan kan biasanya airnya berkurang. Tambahlah sesuai dengan jumlah air yang hilang. Namun pertanyaan berikutnya adalah hubungannya bukan pergantian air, tetapi bagaimana untuk melakukan grading. Karena tadi kalau beda ukuran, ikan gabus itu senang memangsa ukuran yang lebih kecil. Makanya kami merekomendasikan kalau Bapak Ibu kolamnya bisa dikontrol, lakukanlah seleksi atau grading maksimal 10 hari untuk ikan untuk segmen 1 dan 2. Segmen 3 dan 4 itu lakukanlah paling tidak 15 sampai 20 hari. Untuk pembesaran selebihnya tidak usah dilakukan grading karena dia sudah bisa menjaga teritorialnya masing-masing. Ini kaitannya dengan perbedaan ukuran supaya tidak terjadi kanibalisme seperti di ikan lele persis sama gitu ya, perlu dilakukan grading. Karena kalau sudah ukurannya berbeda, pastikan akan terjadi saling pemangsaan. Barangkali itu Bu Widi, Bu Sera mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Pak Adam, Ya. Pak Adang bisa satu lagi saya tanyakan Pak Adam. Boleh Bu. Kalau untuk kolam terpal, apa masih tetap harus diberikan seperti pasir atau lumpur? Oke, bagaimana Bu Widi? Bisa langsung jawab? Halo, Bu Widi, apa langsung saya jawab? Oh iya Pak Adang, silakan Pak. Baik. Jadi begini Bu, sebenarnya tidak dikasih pasir pun nggak masalah. Kenapa? Karena di kolam terpal itu kan lama-lama juga ada pengendapan dari sisa-sisa pakan, sisa-sisa pesek dan sebagainya. Justru yang harus Ibu pastikan itu ada shelternya Bu. Kalau lumpur dan pasir tadi tidak diberikan pun tidak apa-apa Bu. Tidak diberikan pun tidak apa-apa karena seminggu 2 minggu akan terjadi penumpukan atau tadi sisa-sisa pakan yang tidak termakan, proses dekomposisi dan sebagainya pasti akan ada itu Bu. Insya Allah itu aman Bu. Karena saya sudah buktikan, saya punya kolam tembok kemudian diterpal 2 minggu itu sudah cukup airnya hijau. Nah kalau sudah airnya hijau itulah sumber makanan utama bagi ikan gabus sehingga ikan gabus bisa tumbuh baik dengan pertumbuhan yang maksimal. Barangkali itu. Jadi Ya, tidak perlu Bu Sera. Ya, makasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Sera dan juga Pak Adang atas jawabannya. Dari peserta kelas Trubus lain, ada yang ingin bertanya dari Pak Taufik. Silakan Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau dari yang lain, ada yang ingin bertanya lagi? Satu kali terakhir untuk bertanya kepada Pak Adang sebelum kita tutup. Kalau misalnya tidak ada, mungkin nanti kami juga izin meng-invite Pak Adang untuk di grup kelas Trubus ya Pak, karena sahabat Trubus nanti juga bisa berdiskusi secara langsung dengan Pak Adang selama 1 bulan ke depan. Nah Pak Adang tampaknya belum ada pertanyaan lagi, mungkin dari Pak Adang boleh memberikan closing statement Pak terkait materi ini, silakan Pak. Maaf sebentar Pak. Ya silakan. Kalau kami mau cari bibitnya di mana Pak ya? Ikan itu Pak. Silakan Pak. Bisa. Ini tadi siapa ya? Saya belum menyimak. Pak Ono, Pak Ono. Oh Pak Ono, baik Pak Ono. Gini, Pak Ono
sebenarnya gini, sekarang saya jujur kami di kantor karena kami ini transformasi dari KKP ke BRIN gitu ya. Jadi kami di kantor tidak bisa menyediakan, biasanya kami punya stok walaupun terbatas gitu ya. Nah, kami juga baru mau membangun lagi institusi riset kami, lab kami, jadi kami juga dengan kawan-kawan, mungkin nanti ke depan kami akan infokan bisa di mana. Namun kalau tidak salah sampai saat ini mitra dari Trubus, Pak Maco, itu masih produksi jalan terus Pak. Mungkin Di Bu mana, Widi Pak? nanti bisa di kontak dengan Pak Iki. Di tiap grup itu biasanya kita praktek di Pemacu yang di Parung Ciseeng. Beliau Oh, selalu menyediakan dan ada benih-benih ikan gabus yang siap untuk dibudidayakan. Kalau saya di kantor, saya mohon izin karena saya kemarin sudah dipindahkan peneliti itu ke BRIN, kami belum bisa memberikan atau melayani penyediaan benih ikan gabus yang siap dibudidayakan. Barangkali itu Pak No. Jadi ya, ada Pak makasih, Pak. Maco ya Makasih. Bu Widi, nanti Pak Maco yang di Parung. Ya, baik Pak Ono, terima kasih. Mungkin nanti bisa konfirmasi juga di grup karena ada grup untuk pelatihan kelas Trubus selama 1 bulan ke depan. Satu Ya, bulan ke depan. Terima kasih Pak Ono. Silakan Pak ya. Adang. Baik, terima kasih. Jadi ikan gabus ini merupakan ikan yang bukan hanya untuk konsumsi. Jadi ikan gabus ini ikan yang sangat mempunyai nilai untuk farmasi. Jadi Bapak Ibu tidak salah kalau mengembangkan ikan gabus, karena ikan gabus harganya mahal, juga kita bisa membantu kawan-kawan yang membutuhkan terkait dengan kesehatan. Jadi Bapak tidak salah memilih kerjasama dengan Trubus, dengan kelas Trubus, sehingga Bapak Ibu bisa punya pemahaman ikan gabus ini bagaimana, budidaya ikan gabus bagaimana, dan kita akan terus mendorong ikan gabus supaya ikan gabus bisa menjadi solusi untuk ibu-ibu yang habis melahirkan khususnya di Indonesia. Selamat Bapak Ibu bergabung dengan tim Trubus, Gabus Trubus dengan kami. Mudah-mudahan ini adalah komunikasi yang bisa kita bangun. Ke depan akan jauh lebih baik lagi, ke depan akan jauh lebih berkembang lagi, ke depan Bapak Ibu akan menjadi pionir ikan gabus di Indonesia. Demikian Bu Widi, saya ucapkan terima kasih kepada Trubus, saya ucapkan terima kasih kepada peserta kelas Trubus. Saya kalau ada kesalahan mohon maaf, mungkin saya tutup. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Adang Saputra yang sudah bersedia untuk memberikan ilmunya yang sangat luar biasa yang mengenai gabus ini. Terima kasih juga sahabat kelas Trubus yang sudah mengikuti kelas Trubus kali ini. Kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup kelas kali ini dan kemudian bagi sahabat Trubus saya ingatkan kembali jika ingin berdiskusi nanti ada kelas selama 1 bulan ke depan di WA. Dan juga bagi sahabat Trubus yang ingin mengikuti jadwal kelas Trubus boleh dicek di IG kelas Trubus atau www.kelastrubus.id. Terima kasih banyak. Saya Widi Tria Erliana pamit undur diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon izin Bu Widi, Bapak Ibu semua, selamat beraktivitas. Saya izin lab. Sampai ketemu.